Om Swastiastu Bapak. Swastiastu Pak. Oke, selamat datang di klinik kami Bang. Sebelumnya perkenalkan Tiang Dr. Kusuma yang berjaga di klinik hari ini. Jadi nama Bapak siapa? Nama saya Yoga Pak. Oke, kalau begitu Tiang ingin bertanya nih ke Pak Yoga. Pak Yoga datang kemari dengan keluhan apa nih? Jadi saya mau ngecek syaraf yang ada di sebelah kepala saya Pak. Oh gitu. Oke. Untuk pengecekan saraf nih emang tujuannya itu untuk mengetahui apakah saraf-saraf yang ada di sekitar kepala ini berfungsi atau tidak. Jadi di kepala kita itu kan ada bagian-bagian seperti hidung, kemudian mata, ada juga saraf-saraf wajah itu memang harus diperiksa apakah dia tuh ada abnormalitas atau enggak gitu Pak ya. Jadi metodenya gampang aja sih, nanti yang mungkin akan melakukan pengamatan di hidung Bapak dengan alat yang disebut dengan spekulum. Nanti yang buka hidung Bapak dan lihat apakah ada kelainan di sana. Kemudian namanya tuh di wajah Bapak mungkin nanti yang akan berikan rangsangan-rangsangan dengan alat-alat juga gitu. Nanti juga mungkin untuk mengetes penciuman Bapak yang berikan yang namanya tes penciuman gitu Pak, berupa sampel-sampel, nanti Bapak bisa menebak ya. Mungkin itu aja sih Pak. Apakah Bapak setuju Pak? Pak setuju Pak. Oh, kalau begitu Bapak bisa silakan langsung ke tempat yang sudah disediakan Bang, yang mohon izin untuk menyiapkan alat dan bahan. Oh iya. Silakan Pak. Pun alat untuk melakukan pemeriksaan saraf kranial, yang pertama itu ketika kita melakukan pemeriksaan saraf olfaktori, kita butuhkan itu ada spekulum hidung, kemudian ada sampel untuk kita mengetes indera penciuman dari pasien. Di sini ada serbuk kopi dan juga teh. Nah, di sini ada sarung tangan steril. Yaitu untuk mengetes saraf yang berikutnya, yaitu saraf okulomotor, kita bisa menyiapkan alat yang disebut dengan penggaris ini untuk mengukur lebar palpebranya, dan ini ada, kita anggap ini pen light untuk menyinari mata dari pasien. Kemudian saraf yang berikutnya itu ada saraf trigeminus. Pertama itu kita butuhkan cotton bud untuk kita melakukan tes refleks terhadap kornea dari pasien. Kemudian di sini juga ada yang namanya kapas. Ini kapas ini bisa kita gunakan untuk mengetes saraf sensoris trigeminusnya, apakah dia menerima rangsangan atau tidak. Sebenarnya di sini juga ada peniti, namun saya tidak memiliki peniti. Jadi peniti itu juga untuk digunakan mengetes respon nyeri dari si pasien di saraf trigeminusnya. Kemudian di sini juga ada tabung untuk diisi air panas dan juga air dingin, yang dimana itu untuk mengetes sensasi yang nantinya dapat dirasakan oleh saraf trigeminusnya. Yaitu kita berlanjut untuk ke alat-alat yang berikutnya, yaitu untuk memeriksa saraf facialis gitu. Kita bisa menggunakan 3 wadah gelas ini yang berisi larutan rasa-rasa, di mana yang pertama itu ada rasa manis, rasa pahit, asin, pokoknya segala rasa itu kita bisa masukkan ke dalam gelas. Nanti kita akan berikan ke lidah pasien, dan juga kita juga bisa menyiapkan 1 gelas lagi untuk menjadi wadah air matang untuk kita membasuh lidah dari pasien setelah kita menggunakan 1 sampel dan bersiap untuk menggunakan sampel yang berikutnya. Begitu pula juga kita dapat menyiapkan alat berupa palu refleks untuk melakukan pengujian terhadap refleks Fostek-nya gitu dari si pasien. Dan terakhir itu ada ini kita anggap kertas dan juga ballpoint, kita gunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan kita. Mungkin untuk alat dan bahan pemeriksaan saraf kranial hanya itu saja. Bisa kita lanjutkan sekarang ke proses cuci tangan. Bapak Yoga, saya mau izin untuk melakukan pemeriksaan Pak ya di hidung Bapak menggunakan spekulum ini. Nanti kalau ada rasa nggak nyaman itu langsung bilang Pak ya. Ya. Mohon izin Pak Yoga. Kepalanya ada. Aman untuk hidung kanan. Aman. Kita sudah melakukan pengamatan di hidung Bapak. Sekarang kita akan mengetes saraf penciuman Bapak ya, apakah berfungsi dengan normal. Bapak mohon untuk tutup mata Pak ya. Oh ya. Silakan Pak, tutup mata. Tutup hidung kirinya Pak ya. Ya. Keyboard apa? Kopi Pak. Iya. Oke. Berarti normal untuk hidung kanannya Pak Mir. Ini Pak.
Baik Pak. Tutup hidung kanannya sekarang. Ini bau apa nih? Benar-benar di dapur. Tah? Iya benar. Bisa dibuka dan matanya Pak. Izin untuk memeriksa kemampuan dari mata Bapak ya, apakah normal atau enggak. Oke, nanti Bapak lihat ke satu titik, jangan fokus ke senter saya. Ini Pak nih. Oh ya. Silakan ya Pak, lihat satu titik yang sekiranya bisa Bapak perhatikan. Kita mulai Pak ya. Mohon maaf Pak ya. 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 Kemudian saya mohon maaf Pak ya, buka matanya, saya ingin mengukur kelopak mata Bapak apakah terbuka normal atau enggak. Sekarang Bapak yang mohon maaf untuk memegang dahi Bapak ya. Oh iya Pak. Mohon maaf Pak ya. Silakan tutup matanya Pak. Ya sudah. Dah. Ini saya ingin melakukan pemeriksaan terhadap refleks mata Bapak ya. Jadi Bapak silakan kepalanya mandap lurus, kemudian matanya melirik ke kiri. Ya. Kepalanya tetap lurus, matanya lirik kiri. Dah. Silakan madep kanan Pak. Normal Pak ya refleksnya. Tadinya saya akan melakukan pengetesan berikutnya itu ada gini. Bapak silakan mengikuti instruksi saya. Pertama, Bapak buka tutup dulu mulutnya, coba. Iya. Kemudian niki Bapak nanti dia akan meletakkan tangan di rahang Bapak. Bapak coba dorong ya ke kanan dan ke kiri Pak ya. Silakan dorong ke kiri Pak. Ya, sekarang coba Bapak menggigit giginya sekuat mungkin. Gigit itu. Ya. Sudah? Diangkat coba. Ya, sudah. Oke, untuk mata Pak, kita akan melakukan pemeriksaan berikutnya. Nanti kalau Bapak merasakan rangsangan, Bapak bisa langsung bilang di mana terasanya dan juga apa rasanya Pak ya. Ya. Oke, yang pertama. Ini gimana Pak rangsangannya? Terasa di mana? Terasa di bagian dahi sebelah kiri. Iya. Oke. Dahi kanan saya. Bagaimana rasanya Pak? Lembut atau gimana? Oh lembut. Oke. Oke, rasanya gimana Pak? Lembut di bagian kiri, bagian pipi. Oke, gimana? Di kanan saya masih lembut. Ya. Oke. Bagian bawah kiri saya. Oke, terasa? Terasa lembut di bagian bawah kanan saya. Ya. Saya akan menggunakan benda berikutnya Pak ya. Rasakan ini. Nanti rasanya itu berupa suhu Pak ya. Bisa dirasakan. Oh. Oke, gimana suhunya Pak? Suhunya dingin sih. Ya. Oke. Dingin Di mana Pak? di bagian kanan dahi sih. Iya. Oke. Dingin di bagian pipi kiri saya. Oke. Di bagian pipi kanan saya. Gimana? Masih terasa dingin di bagian bawah. Bagian bawah kanan saya. Iya. Selanjutnya karena saya tidak punya peniti, ini anggap saja ada penitinya ya. Ini gimana saya Pak? Terasa kayak benda padat gitu? Terasa kecil itu benar pada Iya. bagian dahi. Iya. Oke, terasa? Terasa sekarang di bagian kanan dahi. Oke, terasa? Terasa di bagian pipi kiri. Terasa? Terasa bagian pipi kanan. Oke. Terasa di bagian bawah kepala saya. Oke, terasa Pak? Terasa. Baik, kalau gitu Bapak bisa membuka mata, kita akan lanjut ke pemeriksaan yang berikutnya Pak ya. Oh, ya. Jadi di sini saya ingin melakukan pengamatan terhadap kesimetrisan wajah Bapak Pak ya. Pertama, ikuti instruksi saya Pak ya. Pertama dia akan menyuruh Bapak untuk mengangkat alis. Coba. Ya, sekarang
Tahan Pak ya, coba. Oke. Sekarang coba kerutkan alisnya seperti ini. Ya. Kemudian Bapak Tiang akan memberikan tahanan di pipi. Nanti Bapak silakan kembungkan pipinya Pak nih. Oh. Ya. Coba dikembangkan. Lagi sekali Pak. Ya. Sekarang coba meringis Pak ya, nyengir gitu. J. Selanjutnya coba Bapak ikuti saya Pak ya, seperti mencucu namanya. Seperti ini Pak. Ini kembali seperti biasa Pak. Ya, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Oke Bapak Tiang akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Bapak mohon nanti Tiang akan menyuruh Bapak tutup mata sekuat-kuatnya. Nanti kalau Tiang mencoba membuka, Bapak tetap tahan Pak. Jangan dibiarkan membuka. Oke. Pertama dari mata yang sebelah. Ya, tutup aja matanya dulu Pak. Ya. Yang akan coba Pak. Tahan Pak. Ya. Oke. Ini silakan buka mata Pak. Oke Bapak Tiang akan melakukan pemeriksaan pengecapan Bapak ya, apakah normal atau tidak. Pertama-tama saya imbau saat Bapak menjulurkan lidah nanti jangan lidahnya dimasukin Pak ya. Oh ya Pak. Ya, nanti kan ketika lidah Bapak menjulur, Bapak tidak akan bisa berbicara rasa apa yang akan timbul. Jadi Bapak bisa menulis saya di sini, misalnya ngerasain asin, manis, asam, pahit itu bisa ditulis di sini Pak ya, rasa apa yang Bapak rasakan. Oh ya Pak. Oke, jadi yang pertama Bapak julurkan lidah Bapak. Yang mohon izin untuk fiksasi dengan kasar. Julurkan lagi Pak. Ya. Kemudian yang kandas, mohon ditahan Pak ya. Jadi di bagian depan yang juga. Udah salah Pak. Berikutnya Pak ya. Di samping. Siapa? Ya, oke kalau gitu sudah. Rasanya bisa saya ambil dulu ya. Mohon ditahan Pak ya, yang basuh dulu dengan air. Silakan Pak dimasukkan dulu. Akan melakukan pemeriksaan refleks di bagian wajah samping Bapak ya, mohon dirasakan. Nah, oke. Sebenarnya normal-normal saja sih Pak ya. Dengan begini pemeriksaan sudah selesai, Bapak bisa kembali ke meja meja pemeriksaan tadi. Dia akan memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan. Ya Pak ya, silakan Pak. Yang ini. Baik Bapak Yoga, itu tadi pemeriksaan saraf-saraf yang ada di kepala Bapak sudah selesai kita lakukan. Jadi dari pemeriksaan yang saya lakukan, dari pemeriksaan saraf di hidung, saraf di mata, kemudian saraf di wajah, itu tidak ada sih masalah yang fatal itu, bahkan sama sekali tidak ada masalah sih Pak. Mungkin dari Bapak wonten pertanyaan dari pemeriksaannya, mungkin masih ada hal yang kurang dimengerti gitu, ada yang ditanyakan? Kalau saya sih nggak ada pertanyaan Pak. Oh gitu. Segitu aja. Oke. Kalau gitu semuanya normal sih, terpantau normal. Yang penting pintar-pintar Bapak aja nanti ngejaga gimana fungsi saraf supaya tetap berjalan dengan baik Pak nih, dengan menjaga pola hidup dengan baik gitu ya, segala macam. Nah, mungkin sekarang nih Bapak, karena pemeriksaan juga udah selesai, Bapak bisa pulang ke rumah dan melakukan aktivitas seperti biasa. Ingat ya, jaga sarafnya Pak nih. Ya, makasih banyak Pak. Nggih. Sehat dulu Pak. Nggih, sehat selalu Pak.